Halo, selamat datang kembali di Ida Experience Trader Channel. Kita masuk ke video part kelima ya. Ini nggak terlalu banyak seperti part sebelumnya. Kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu ada Kepik. Nah, ini Kepik sudah ada signal buy. Ini boleh dipantau-pantau ya di pergerakan minggu depan kalau dia bisa berhasil breakout 71-nya ya. Nah, ini menarik ya karena dia sudah sideways mulai dari tanggal 30 Maret kemarin. Nah, ini kalau berhasil breakout 71 ya, ada resisten di 74, targetnya boleh di 78 ataupun 82 ya untuk Kepik. Selanjutnya ada SMRA. SMRA masih mencoba untuk menembus 570-nya ya. Ini boleh dipantau-pantau juga minggu depan. Kalau tembus 570 boleh targetnya di 605 ataupun di 640. Selanjutnya ada BSDE. Nah, BSDE ini bagus, dia berhasil breakout dari 1035 dan juga top box di 1040-nya ya. Ini berhasil lewat. Ini next targetnya adalah di sekitar harga ya agak jauh nih karena dia sudah kena ya. Adalah di sekitar harga 1195 ya, karena resisten yang di harga ini sudah sempat ditembus ya 1080-nya. Ini kalau misalkan lanjut mudah-mudahan sih bisa nih ke 1195 untuk BSD. Ini sudah terlihat uptrend, mudah-mudahan sih lanjut ya. Lanjut ke LPKR. Nah, LPKR siapa yang masih hold? Nah, ini targetnya belum kena ya, 96. Kalau 96-nya kena atau bahkan ditembus dan bisa closing di atas ini akan sangat bagus. Next targetnya adalah di 108, tapi harus lewatin dulu resisten di 102. Lanjut ke MDLN. Untuk MDLN di hari Jumat kemarin dia breakout ya 74 dan closing di harga 80, menguat 14,2%. Next targetnya 83 dan 85. Kita lihat aja apakah dia berhasil tembus atau enggak. Nah, kalau misalkan berhasil tembus masih ada target berikutnya di 88 ya. Selanjutnya Homi masih bertahan ya, masih menguat terbatas 2,7%, tapi belum berhasil lewat 388 dan target 404. Tapi untuk Homi ini sudah di fase overbought ya. Ya, ini juga mesti hati-hati buat teman-teman yang udah masuk dari tanggal 6. Nah, kalau misalkan udah mau TP dulu boleh. Kalau misalkan berharap dia koreksi dulu. Ya, kalau misalkan dia berharap koreksi dulu, nanti ada signal buy lagi, bisa masuk lagi. Lanjut ke MMLP, ini bagus, dia akhirnya bisa tembus 480-nya dan 484-nya juga dilewatin, close di 486. 490-nya sudah dicolek, apakah akan lanjut lagi? Kalau misalkan dia lanjut lagi, mudah-mudahan bisa tembus 500-nya ya, bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Dan masih ada target berikutnya di 505-nya juga. Ini sudah lama sideways, mudah-mudahan bisa lanjut lagi untuk MMLP. Lanjut ke BBRI. BBRI ditutup terkoreksi di hari Jumat kemarin 0,9%, closing persis di support 5.100-nya. Ini sudah bentuk ATH baru ya di 5.275 untuk BBRI. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya. Kalau misalkan turun di bawah 5.100 ya mungkin dia mau turun lagi ke 4.930, tapi harapannya sih enggak ya. Mudah-mudahan dia bisa kembali menghijau lagi dan terus naik ya, seiring dia sudah breakout dari 550 sebelumnya. Selanjutnya ada BABP. BABP ini sempat naik sampai ke level harga 84 kemarin ya di hari Jumat, tapi sayangnya ditutup turun lagi di harga support 79. Nah, ini kalau misalkan dia turun di bawah 79 atau 78 ini mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan dia kembali menguat lagi, harapannya sih bisa paling nggak targetnya ke sekitar harga 87-an ya. Nah, ini kita lihat aja. Kalau 87 ditembus ya mudah-mudahan bisa tembus 92-nya juga ya top boxnya. Lanjut ke Kars. Kars ini juga sempat breakout top box ya di hari Jumat kemarin. Dia sempat tembus 87, sempat ke harga 88, tapi akhirnya ditutup lagi di harga open yaitu di 84. Ini masih boleh dipantau ya beberapa hari ke depan dan di minggu depan ya. Kalau misalkan dia lanjut menguat, syukur-syukur bisa tembus 95-nya nih. Ini harapannya.
Nah, tapi dia harus lewatin dulu resisten sebelumnya ini di harga 93-nya. Lanjut ke HMSP. Nah, HMSP ini masih bertahan di atas support 1000 ya. Nah, ini boleh pantau-pantau. Ini kalau mana tahu dia menghijau lagi. Dan top box saat ini ada di 1070. Targetnya boleh pakai di target di 1125 dan juga 1165 ya. Nah, ini dipantau aja untuk HMSP. Mana tahu dia bisa menghijau lagi. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah 1000 atau bahkan di bawah 980 ya sebaiknya lupakan aja, cari saham yang lain. Selain HMSP ada Gudang Garam. Gudang Garam ini justru kencang ya di hari Jumat kemarin, dia berhasil tembus atau breakout 27.200-nya dan sempat menyentuh harga ke 29.350. Ini harapannya sih untuk GGRM ini bisa kembali menguat lagi ya. Nah, bisa menuju target 29.700 atau bahkan ke 31.800. Ini dipantau aja, sudah berhasil breakout. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi nih, bagus untuk GGRM. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada WIM. Nah, WIM ini juga lanjut ternyata ya di atas target 985. Nah, ini WIM sepertinya sudah mendekati area ATH-nya ya. Apa sudah bentuk ATH? Oh, sudah bentuk ATH ya. Ini untuk WIM sudah tembus 1110-nya dan sudah masuk fase overbought juga. Nah, ini mesti yang sudah punya yang masuk di tanggal 26 kemarin ketika ada signal, ini masih boleh hold, jangan lupa naikkan trailing stopnya aja ya, 50% dari kenaikan hari Jumat kemarin juga boleh. Tapi kalau misalkan dia lanjut lagi sih harapannya bisa tembus lagi ATH-nya di 1140 ya. Ini keren banget untuk WIM. Lanjut ke Jaya. Jaya ini juga menguat ya di hari Jumat kemarin, hari Kamis dan Jumat nih, tapi sayangnya nggak tembus 114-nya lagi. Ini mana tahu kalau misalkan di perdagangan hari Selasa besok dia lanjut ya, kalau misalkan dia lanjut bisa tembus 114 atau bahkan bisa closing di atas 115, ini boleh dipantau-pantau ya. Mana tahu bisa naik cukup tinggi. Nah, jadi perhatikan aja, ini masih ada resisten juga di 171. Kalau dia berhasil bertahan di atas 115 ya sampai dengan penutupan, ini boleh targetnya dinaikin ke 130-an ya, memang agak jauh. Nah, ini tapi dia harus closing dulu di atas 115-nya. Lanjut ke ASLC. ASLC signal buy di hari Jumat kemarin ya. Targetnya boleh di 105 ataupun di 116 ataupun di 118, tapi yang penting dia lewatin dulu resisten di 103-nya. Lanjut ke COBEX. Untuk COBEX ini masih terus hijau ya, walaupun dia open gap down tapi terus naik ya. Untuk targetnya di 260, tapi kalau misalkan dia bisa tembus top box 260-nya, targetnya itu boleh di sekitar harga 304-an ya untuk saat ini. Next, ASI. Nah, ASI masih lanjut lagi 0,7% ya di atas 6.700, dia menguat lagi. Closing di 6.750. Nah, next targetnya masih sama di 7.175, tapi juga masih hati-hati karena dia sudah mau bagi dividen. Takutnya jadi trap, nanti suka loncat turun ke bawah. Dan saham terakhir di hari ini ya untuk part 5 adalah ISAT. Nah, untuk ISAT kemarin di hari Jumat ini transaksinya paling besar ya di antara saham-saham yang lain, hampir 900 miliar lebih atau mungkin udah 1 triliun kali ya. Nah, kita lihat aja apakah ISAT akan lanjut lagi. Targetnya di 7.125-nya udah dicolek ya, tapi nggak ditembus. Ini signalnya udah mulai dari tanggal 17 kemarin. Nah, teman-teman yang sudah masuk juga masih boleh hold. Mungkin sudah ada yang TP juga sebagian di 7.175, 7.125 ataupun yang sudah TP di target 6.975 ya, target sebelumnya. Tapi bagusnya dia closing di atasnya yaitu di harga 7.000. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Harapannya bisa closing di atas 7.125 dan masih ada resisten di atasnya yaitu di harga 7.250. Untuk next targetnya adalah di 7.400.
Oke, terima kasih sudah menonton ya. Semua sampai di Indosat untuk saham yang terakhir di part kelima dan juga saham terakhir di hari ini. Semoga membantu teman-teman semua untuk menentukan trading plan dan juga ide-ide saham apa yang mau dibeli di perdagangan minggu depan. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan like, subscribe, dan juga aktifkan loncengnya serta share video ini ke teman-teman yang lain juga. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.